Dalam sebuah kotak berisi 5 kelereng merah dan 7 kelereng putih, akan diambil 3 kelereng secara acak. Hitunglah. A. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih. B. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 kelereng putih. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, Kak Rosi perlu mengingatkan kembali materi tentang aturan kombinasi yang berlaku apabila ada R unsur akan diambil dari N unsur yang tersedia. Jadi rumus yang akan kita gunakan nanti adalah N kombinasi R, atau bisa juga dituliskan seperti ini, N kombinasi R. Artinya apa? Dari N unsur yang tersedia akan diambil sebanyak R unsur tanpa memperhatikan urutan. Nah, rumusnya kita ingat kembali. N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Notasi faktorial sendiri juga perlu diingat kembali. Nah, pengertian dari notasi faktorial, N faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai dengan N. Contoh, 5 faktorial. Pengertiannya sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, 5 faktorial sendiri bisa kita tuliskan menjadi, nah berarti kan ini ada 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, ini sendiri kan artinya 4 faktorial. Berarti 5 faktorial boleh dituliskan menjadi 4 faktorial kali 5. Paham ya? Atau boleh juga dituliskan menjadi 3 faktorial kali 4 kali 5. Boleh kan? 3 faktorial sendiri kan artinya 1 kali 2 kali 3. Oke, paham ya sampai di sini? Contoh lainnya. Misal di sini Kak Rosi punya bentuk 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. 7 faktorial sendiri kan pengertiannya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Nah, yang bawah ada 5 faktorial. Ingat, di bagian pembilang ini kita punya bentuk 5 faktorial. Ya kan? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini 5 faktorial. Sehingga nanti langsung bisa kita bagi dengan 5 faktorialnya. Jadi bentuk ini nanti berubah atau bisa kita tuliskan menjadi 5 faktorial kali 6 kali 7 dibagi 5 faktorial. Coret. Nah, tinggal 6 kali 7. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Oke, karena nanti untuk soal yang akan kita kerjakan, untuk hitungannya akan banyak yang modelnya seperti ini nanti. Ya, oke, kita ke soal lagi. Oke. Dalam sebuah kotak berisi 5 kelereng merah dan 7 kelereng putih, akan diambil 3 kelereng secara acak. Oke. Jadi ceritanya di sini ada 5 kelereng merah dan 7 kelereng putih. Akan diambil 3 kelereng secara acak. Hitunglah. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Kata penghubung dari 2 kalimat ini adalah dan. Sehingga ini mengindikasikan bahwa soalnya merupakan kejadian saling bebas. Jadi kita akan pakai perkalian nanti. Nah, yang pertama kita cari banyaknya kejadian yang mungkin terjadi ya. Jadi untuk soal yang A, kita cari N dari terambilnya
2 kelereng merah dan 1 kelereng putih dengan menggunakan rumus kombinasi tadi. Perhatikan, yang disediakan ada 5 buah kelereng merah, berarti N-nya di sini 5, akan diambil 2 kelereng merah, berarti 5 kombinasi 2. Karena kejadiannya bersamaan dengan terambilnya kelereng putih, maka kejadian ini nanti akan kita kalikan dengan kejadian terambilnya kelereng putih. 1 kelereng putih dari 7 kelereng putih yang tersedia. Jadi 7 kombinasi 1. Tinggal kita hitung aja ya sekarang. Berarti 5 faktorial per rumus kombinasi ya. 2 faktorial kalikan dengan 5 kurangi 2. 3 faktorial. Kalikan 7 faktorial per 1 faktorial kali 7 kurangi 1, 6 faktorial. Oke, kita sederhanakan hitungannya. 5 faktorial bisa kita ubah menjadi, lihat bawahnya ada 3 faktorial kan? Jadi bisa kita ubah menjadi perkalian 3 faktorial kali 4 kali 5. Dibagi dengan 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial tetap ya. Lalu dikali 7 faktorial, di bawahnya ada 6 faktorial. Jadi 7 faktorial itu bisa kita uraikan menjadi 6 faktorial kali 7. Boleh kan? 1 faktorial itu 1, 6 faktorialnya tetap. Oke, sekarang kita eliminasi. 3 faktorial habis. Ya kan? 4 dibagi 2 dapat 2. 6 faktorial dengan 6 faktorial habis. Sehingga kita dapatkan hasilnya tinggal 2 kali 5, 10. 10 kali 7. 70. Oke. Nah, sekarang NS-nya. Kita akan mencari NS-nya. Ingat tadi jumlah seluruh kelereng yang tersedia ada 12, benar ya? 12. Nah, ini kan jumlah seluruh kelerengnya ada 12. 5 sama 7, 12. Sehingga kalau menghitung NS, berarti dengan menggunakan rumus kombinasi 12 kelereng mau diambil totalnya 3 kelereng. 12 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 12 kurangi 3, 9. Oke, 12 sendiri bisa kita uraikan menjadi 9 faktorial kali 10 kali 11 kali 12 per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 9 faktorialnya tetap. Ini bisa dieliminasi ya, habis. Lalu 12 dibagi 6, 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya 220 itu NS-nya. Jadi peluang terambilnya ya 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih berarti adalah N dari kejadian yang pertama, ini kan, per NS-nya. Berarti 70 per 220. Tuliskan di sini. Peluang dari kejadian terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih adalah 70 per 220 atau 7 per 22. Paham ya sampai di sini? Oke. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal berikutnya. Dalam sebuah kotak yang berisi 5 kelereng merah dan 7 kelereng putih akan diambil 3 kelereng secara acak
Yang B, peluang terambil sekurang-kurangnya 1 kelereng putih. Oke. Berarti nanti NS yang kita gunakan sama ya. Tadi kita sudah hitung dapatnya NS-nya dari total kelereng 12 kan. Mau diambil 3 kelereng. Berarti 12 kombinasi 3. Sudah kita hitung tadi hasilnya 220 pada soal yang A. Sekarang kita akan mencari banyaknya kejadian terambil sekurang-kurangnya atau minimal 1 kelereng putih. Minimal 1 kelereng putih, atau bisa kita tuliskan minimal 1 kelereng putih. Ada beberapa kemungkinan di sini berarti yang bisa kita dapatkan. Yang pertama 1 kelereng putih, berarti yang 2 itu kelereng merah. Betul ya? Kemungkinan yang kedua berarti 2 kelereng putih, kemudian yang 1 kelereng merah. Kemungkinan yang ketiga berarti ketiga-tiganya adalah kelereng putih. Betul kan? Minimal 1 kelereng putih, berarti kalau semuanya putih boleh? Boleh. Sekarang kita hitung dengan menggunakan rumus kombinasi dan totalnya nanti harus kita jumlahkan. Jadi yang pertama, ingat kita punya 5 kelereng merah dan 7 putih. Kalau putih mau diambil 1 berarti 7 kombinasi 1 kali. Merahnya ada 5 kan? Berarti 5 kombinasi 2. Oke, yang bawah 7 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1. Yang ketiga berarti 7 kombinasi 3. Oke, kita tinggal hitung dengan menggunakan rumus kombinasi. 7 faktorial per 1 faktorial kali 6 faktorial kali 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 7 faktorial boleh kita uraikan menjadi 6 faktorial kali 7 per 1 faktorial itu 1 kali 6 faktorial. 5 faktorial kita uraikan menjadi 3 faktorial kali 4 kali 5. Per 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorialnya tetap. Sehingga kita dapatkan ini boleh dieliminasi ya. 7 di sini juga habis. 4 dibagi 2 dapat 2. Jadi 10 kali 7. 70. Nah, 70. Kemudian bentuk yang kedua. 7 kombinasi 2 berarti 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial kali 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial. 7 faktorial kita uraikan menjadi, ini ya, lihat bawahnya, 5 faktorial kali 6 kali 7 per 2 faktorial itu 2 kali 1 kali 5 faktorial. Terus 5 faktorial kita ubah menjadi 4 faktorial kali 5 per 1 kali 4 faktorial. Oke. Ini habis, ya kan? Ini dapat 3, ini habis. Jadi tinggal 3 kali 7 kali 5, 21 kali 5. 105 ya. Sorry, 105. Yang terakhir, 7 kombinasi 3 berarti 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Kayak gini ya. 7 faktorial, lihat bawahnya ada 4 faktorial. Jadi kita ubah jadi 4 faktorial kali 5 kali 6 kali 7 per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial.
Ini habis, lalu ada 6 sama 6 juga habis. 5 kali 7, 35. Oke, sehingga banyaknya kejadian atau kemungkinan muncul sekurang-kurangnya satu kelereng putih adalah jumlah dari semua tadi kita jumlahkan. 70 ditambah 105 ditambah 35. 70 tambah 105 tambah 35. Ini 10, 11, 210. Nah, ini 210. Oke. Sampai di sini kita bisa menentukan peluangnya, berarti peluang dari munculnya sekurang-kurangnya satu kelereng putih berarti 210 dibagi 220 atau 21/20. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Ya, yang ingin belajar lebih banyak materi peluang dan kaidah pencacahan, silakan cek playlist Kak Rosi yang sudah saya sertakan, linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di video berikutnya.